Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Saryadianti dari kelas 8A2 Hukum akan mempresentasikan pertemuan ke-6 dari Hukum Media tentang fungsi pers dan kebebasan pers. Sistem pemerintahan dan pers. Sistem pers suatu negara ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut. Sebagai sarana kegiatan jurnalistik, pers dipandang sebagai kekuatan keempat atau fourth estate dalam sebuah proses pemerintahan yang menganut sistem demokrasi setelah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif serta bebas dari pengaruh pemerintah. Hal ini dipertegas oleh kata-kata yang diutarakan oleh Alexander Solzhenitsyn sebagaimana dikutip oleh William L. Rivers, Wilbur Schramm, dan Clifford G. Christian yang menyatakan bahwa pers di negara-negara barat telah menjadi paling berkuasa, lebih berkuasa daripada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tanggung jawab sosial. Sebagai institusi kemasyarakatan, pers memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Jika pemerintah melakukan berbagai tindakan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, maka pers harus hadir untuk membela masyarakat. Terkait dengan hal ini, maka pers hendaknya melaksanakan fungsi dan perannya sebagai pemantau sosial agar roda pemerintah tetap dapat berjalan di dalam koridor konstitusi. Fungsi pers. Yang pertama, untuk menyiarkan informasi. Fungsi pertama dan yang paling utama dari pers adalah untuk menyiarkan informasi. Khalayak memiliki kebutuhan untuk mencari informasi mengenai beragam hal. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak mendasar manusia karenanya dilindungi oleh Piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia. Yang kedua, untuk mendidik. Dalam hal ini, pers tidak jarang memuat berbagai informasi yang syarat akan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khalayak tentang berbagai macam hal. Umumnya, informasi atau materi yang mengandung pengetahuan dituangkan dalam bentuk penulisan artikel, video, berita foto, cerita, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menghibur. Hiburan yang dimaksud adalah materi atau isi pers yang bersifat hiburan. Kita dapat menemuinya dalam bentuk tajuk rencana, cerita pendek, cerita bersambung, karikatur, teka-teki silang, dan lain-lain. Yang keempat, memantau sosial. Sebagai lembaga sosial melaksanakan pemantauan sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Pemantauan sosial dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab. Yang kelima, untuk mempengaruhi. Dalam artian, pers memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Pada pers, fungsi mempengaruhi umumnya terdapat pada artikel ataupun tajuk rencana. Fungsi pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Rumusan fungsi pers di Indonesia termasuk dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi sebagai berikut. Ayat pertama yaitu pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan pemantauan sosial. Yang kedua, di samping fungsi-fungsi tersebut, dalam ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai undang-undang. Fungsi pers berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 1999. Yang pertama, sebagai media informasi. Sebagai media informasi maksudnya adalah bahwa pers nasional memiliki kebebasan untuk mencari serta menyampaikan informasi yang valid kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai media pendidikan. Sebagai media pendidikan maksudnya adalah bahwa pers nasional merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat, sehingga
Masyarakat dapat memperkaya wawasan serta pengetahuan tentang berbagai macam hal yang ingin diketahui. Yang ketiga, sebagai media hiburan. Sebagai media hiburan maksudnya adalah bahwa pers nasional merupakan media untuk memperoleh hiburan atau kesenangan bagi masyarakat yang diperoleh melalui isi media yang dikemas oleh perusahaan pers. Yang keempat, sebagai pemantau sosial. Sebagai pemantau sosial maksudnya adalah bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial yang melaksanakan pemantauan sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Yang kelima, sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi maksudnya adalah bahwa perusahaan pers di Indonesia dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar tercipta pers yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para insan pers baik karyawan maupun jurnalis dengan tetap menjalankan kewajiban sosialnya. Ciri atau karakteristik pers. Yang pertama, proses komunikasi berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikator melembaga. Yang ketiga, pesan bersifat umum. Yang keempat, media menimbulkan kerempakan. Yang kelima, khalayak heterogen. Yang keenam, pesan-pesan yang disiarkan media cetak dapat disimpan. Yang ketujuh, pesan-pesan yang disiarkan media elektronik bersifat sekilas. Yang kedelapan, daya persuasi media cetak lebih tinggi dibandingkan daya persuasi media elektronik. Peranan pers menurut Carly Nordenstreng. Yang pertama, kolaborasi adalah peran yang dimainkan pers ketika sebuah negara bangsa atau bangsa baru terbentuk dan tidak aman, masa perang, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengawasan lingkungan adalah peran yang dimainkan pers secara khusus dirancang sebagai penasihat, pengawas, dan pengatur agenda ketika kekerasan moral dan tatanan sosial ditampilkan. Selain itu, pers juga berperan dalam hal informasi ketika membawa berbagai isu-isu untuk menarik perhatian komunitas. Yang ketiga, fasilitator adalah peran media di mana jurnalis mencari untuk menciptakan dan mengelola debat publik atau esensi publik atau gerakan jurnalisme sipil. Yang keempat, kritikus adalah peran media ketika jurnalis menyelidiki dalam sebuah cara yang radikal mengenai berbagai asumsi atau premis dari sebuah komunitas. Peran pers menurut Justin Lipitlow. Yang pertama, sebagai pengawas publik. Pers sebagai pengawas merupakan salah satu karakteristik peran tradisional dari media berita. Peran ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tergantung dari media yang digunakan. Yang kedua, sebagai penyelidik. Penyelidik jurnalis yang terlatih dengan baik dan telah dipercaya sebagai sumber informasi, maka pers dapat melakukan investigasi terhadap hal-hal yang dirasa tidak pantas yang dilakukan oleh pejabat publik. Yang ketiga, sebagai pendidik bagi publik. Pers yang juga memiliki peran sebagai pendidik bagi publik, misalnya memberikan informasi terkait jumlah populasi, kesehatan, keuangan, pertanian, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai penasehat. Peran ini mendapat kritik karena pers dipandang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penasihat sekaligus sebagai pelapor. Namun, di sisi lain, pers juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hal-hal terkait dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum, termasuk para stakeholder yang terkait dengan pemilihan umum. Yang kelima, sebagai katalis. Pers tidak hanya berfungsi untuk melaporkan apa yang menjadi minat publik, namun juga bertindak sebagai promotor bagi transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan kebebasan berbicara. Kebebasan berekspresi atau freedom of expression
adalah dasar yang dimiliki oleh suatu masyarakat bebas. Tanpa adanya kebebasan berekspresi sebagaimana yang telah diklaim, maka para jurnalis, akademisi, dan pihak lainnya tidak dapat menampilkan perannya yang sangat vital dalam mencari dan menyebarkan pengetahuan yang baru. Yang dimaksud dengan kebebasan informasi atau freedom of information adalah hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengakses beragam informasi yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi media. Yang dimaksud dengan kebebasan berbicara atau freedom of speech adalah hak untuk berbicara baik secara umum ataupun tidak, yang dilakukan melalui berbagai macam media ekspresi seperti buku, surat kabar, majalah, radio, televisi, gambar bergerak, dan dokumen elektronik lainnya yang tersambung melalui jaringan komputer. Kebebasan pers atau freedom of the press. Yang dimaksud dengan kebebasan pers adalah kebebasan untuk mempublikasikan segala sesuatu tanpa adanya sensor sebelum dan sesudahnya. Kebebasan pers telah menjadi perdebatan panjang sejak dimulainya percetakan modern pada kisaran tahun 1400-an. Beberapa pemerintahan menempatkan batasan pada kebebasan pers karena ketakutan pihak penguasa atau pemerintah akan kekuatan kata-kata yang digunakan untuk menyetir masyarakat dalam rangka melawan pemerintahan yang sah. Di negara-negara demokrasi, pers yang bebas, independen, dan beragamnya, media merupakan inti dari pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan media yang bebas adalah yang pertama, media yang dapat memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum. Yang kedua, media yang dapat mempromosikan partisipasi publik dan wacana politik. Yang ketiga, media yang dapat memberikan kontribusi untuk melawan kemiskinan. Sebuah sektor media yang independen menarik kekuatannya dari suatu masyarakat yang dilayaninya, dan sebagai timbal baliknya adalah pemberdayaan masyarakat agar menjadi mitra penuh dalam proses demokrasi. Kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi merupakan prinsip dasar bagi terjadinya suatu debat dan informasi. Semakin berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk membentuk lingkungan media lebih jauh serta mengakses berbagai sumber. Pada hakikatnya, pers sebagai salah satu pilar dari 4 pilar penopang bagi negara Indonesia memiliki peranan yang penting untuk memajukan negaranya dan membuat negara menjadi lebih baik lagi. Hal ini bisa diwujudkan apabila hak dan kewajiban pers diperlakukan seperti semestinya. Tidak hanya terbebani dari sisi kewajibannya, namun kebutuhan hak para pelaku pers tidak seluruhnya terpenuhi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.